Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nawal Faizin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Sukma Bangsa Pidi, Kabupaten Pidi. Nah, jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Syawal. Nah, beliau adalah guru ilmu sosial di SMA Sukma Bangsa Pidi. Nah, Assalamualaikum Pak Syawal. Waalaikumsalam Pak Nawalul. Ya, apa kabar Pak Syawal hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita ada percakapan lah sedikit Pak Syawal ya tentang pra observasi. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Nah, jadi nanti istilahnya supervisi kelas. Nah, jadi tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, jadi kita hari ini istilahnya wawancara lah, cakap-cakap aja, ya kan? Nah, supaya nanti pada saat Bapak mengajar lebih siap dan lebih percaya diri, kan? Jadi berkaitan dengan yang ingin Bapak lakukan nanti pada saat proses pembelajaran, nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai nanti pada saat Bapak lakukan proses pembelajaran? Oke, terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktu untuk berikan kesempatan saya dan mengobservasi saya. Inilah momen untuk saya belajar dan untuk menerima apa celah yang bisa saya tutupi dengan berbagai kelebihan yang akan Bapak sampaikan. Jadi Bapak, berdasarkan rancangan pelajaran yang sudah saya tuliskan, ada 3 peserta didik itu mampu menguraikan hasil telaah mereka tentang sejarah Sumpah Pemuda di Indonesia. Dan di sini saya punya tujuan dan pembelajaran saya pada hari ini. Yang pertama, mereka bisa menguraikan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, mereka juga bisa menganalisa bagaimana sejarah Sumpah Pemuda itu punya kaitan dan semangat kemerdekaan pada masyarakat Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, saya mengharapkan anak-anak saya nanti bisa menuliskan semacam rangkuman yang kemudian bisa mereka buat dalam bentuk poster. Nah, poster ini juga tujuannya adalah untuk mereka sosialisasikan kepada warga sekolah lainnya tentang apa yang sudah mereka pelajari. Oke. Nah, jadi bagus sekali ya Pak Syawal ya. Jadi tujuan pembelajarannya sangat terarah istilahnya ya. Nah, jadi nanti kalau nanti pada saat proses pembelajaran, ada nggak yang ingin Bapak capai, mungkin area pengembangan mana nih dari siswa yang ingin Bapak capai? Nah, mengenai area perkembangan, saya itu ingin pusatnya pada 2 hal Pak ya. Selain yang pertama yaitu behavior ya. Nah, jadi saya ingin nanti dari segi pengetahuan, anak-anak saya didik itu mereka bisa menguraikan atau menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Terus kemudian di bidang penampilan, saya menginginkan anak-anak saya nanti mereka bisa membuat poster yang berisi tentang semangat Sumpah Pemuda di selembar karton. Oke, bentar dulu ya. Jadi selainnya nanti ada poster lah ya. Iya. Ini mereka tampilkan ya. Betul. Ataupun nanti apakah ada presentasi Pak Syawal setelah mereka buat poster? Saya merencanakan untuk ada presentasi Pak. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang cukup sehingga apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami bisa mereka sampaikan kepada rekan-rekannya. Oke. Jadi bisa belajar bersama nanti. Iya, bagus. Jadi nanti kelompok yang satu belajar dengan kelompok yang lain. Betul. Ingin melihat bagaimana sih poster kelompok lain gitu ya. Nah, kalau misalnya rangkaian pembelajaran nih Pak Syawal, ada nggak strategi khusus ataupun metode yang ingin Bapak terapkan? Metode yang akan saya terapkan Pak adalah metode tentang bagaimana anak-anak ini bisa berekspresi secara bebas. Jadi saya akan menerapkan yang namanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi supaya semua anak itu kan dihargai Pak oleh proses pembelajaran. Jadi nanti dalam hal keterampilannya, saya akan minta mereka untuk buat poster itu sesuai yang mereka inginkan. Apakah mereka menampilkan tentang semacam siluet ataupun mereka menampilkan semacam
diagram atau hal lainnya. Ya intinya saya ingin mereka itu ada produk yang berdiferensiasi dan mereka mendapatkan pelajaran yang bermakna nanti di kelas saya. Oke, baik Pak Syawal. Nah, jadi nanti Pak Syawal berarti akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Iya betul. Jadi istilahnya semua anak nanti akan berfungsi lah di situ ya. Nanti akan tidak ada anak yang hanya diam di situ Iya, ya. betul. Jadi dengan diskusi kelompok. Ada buat diskusi nanti ya? Ada Pak. Ada. Jadi ini anak-anak Pak kita bagi kelompok juga dulu kan. Iya. Setelah kita bagi kelompok, mereka kan belajar juga untuk berkolaborasi. Oke. Ya, terus kemudian mereka juga belajar berkreasi dengan sesama teman-temannya untuk kemudian mereka berbicara di depan rekan-rekan yang lain. Oke. Itu nanti yang menyimak, kemudian yang istilahnya audiensnya nanti ada tanya jawab juga. Ada, gitu ya. ada. Nah, kira-kira nih kapan nih Bapak lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, saya merencanakan Pak untuk melakukan kegiatan itu pada hari Rabu depan. Jadi di hari Rabu depan di jam kedua, nah, saya akan melakukan pembelajaran ini. Oke, baik. Nah, jadi nanti insya Allah di hari Rabu depan saya akan ke kelas Pak Syawal untuk melakukan supervisi kecil-kecilan lah di situ ya. Siap, Pak, siap. Nanti saya akan melihat proses pembelajarannya. Nah, kemudian setelah nanti observasi, Ya. kita akan duduk lagi nanti. Ya, Nah, baik, ada baik. namanya istilahnya pasca observasi lah. Nah, nanti kan setelah saya amati Pak Syawal bagaimana proses pembelajaran, nah ini kan nanti akan ada oh ini bagaimana nih, apa perkembangannya, apa ini, apa itu, ya kan? Nah, istilahnya apa istilahnya? Apa ya? Titik baliknya lah, ya. Nah, feedbacknya bagaimana, gitu ya? Oke. Nah, kalau seandainya nanti ada nggak media-media yang ingin dipakai? Saya mungkin Pak akan menggunakan gambaran gambaran-gambaran yang siswa cari di Google. Nah, terus Iya. kemudian mereka itu akan pindahkan dalam karton atau poster yang akan mereka gunakan. Jadi setelah mereka cari inspirasi dulu, lalu kemudian mereka pindahkan tentu dengan kreasi mereka. Jadi Iya. tidak utuh mereka copy Iya, paste. iya, betul. Jadi mereka nanti bisa belajar bagaimana berinovasi, berkreasi dengan apa yang ada di pikiran mereka. Walaupun mereka nanti melihatnya di internet, pakai referensi internet, tapi nggak seutuhnya dari internet, Betul. ya kan Ya. dibuat dalam bentuk poster, tapi imajinasi mereka main di situ. Ya. Oke, baik Pak Syawal, terima kasih atas waktunya. Nah, nanti insya Allah di hari Rabu depan saya akan masuk ke kelas, dan setelah observasi nanti kita akan ada lagi cakap-cakap seperti ini pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Syawal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran bersama Bapak di mata pelajaran IPS. Nah, pada hari ini Bapak merasa senang ya karena kita sudah datang dan mengikuti dulu sesi ini. Nah, mudah-mudahan ini hal baik ini bisa dikembangkan sampai berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Sumpah Pemuda ya. Nah, tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini adalah yang pertama, nah, kalian bisa memahami dan menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Lalu kemudian yang kedua, Bapak ingin kalian itu bisa mengkreasikan ikrar Sumpah Pemuda itu dalam sebuah poster. Poster itu nanti akan berikan ya. Nah, silakan duduknya nanti Bapak berikan dalam sebuah poster. Lalu kemudian poster itu bisa nanti kalian presentasikan kepada kawan-kawan kalian ya. Karena di sini Bapak butuh kerjasama yang baik di kalian semuanya. Nah, untuk keberkahan seperti biasa, mari kita buka kelas hari ini dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni
sebelumnya coba dengar Bapak absen dulu. Oke. Siapa hari ini yang hadir? Ya. Tanggal berapa hari ini? Aisyah Kira, Alif Al-Fatir, Darul Fasya, Muhammad Fatan. Kita akan mengunjungi beberapa kampung kawan ya. Baru kemudian nanti di selanjutnya kita akan kunjungi kampung kawan lain. Nah ya, jadi apa yang akan kita lihat di kampung kawan adalah makanan tradisionalnya ya. Boleh makanan di dalam konteks kabupaten di kampung, atau misalnya apa sih yang apa aja boleh ya. Nah, ya, ini sekaligus contoh dampak Kamula ya. Saya dari Bapak ya. Halo kawan-kawan, nama saya adalah Cawan. Nah, di kampung saya itu ada halwabu ya. Halwabu itu adalah makanan khas kami. Nah, sekarang saya mau berkunjung ke kampung Kori. Silakan Kori. Makanan apa? Ya. Makanan ya, ini langsung ingat ya makanan apa ya yang bisa kalian promosikan ke kawan kalian. Clear ya? Oke. Ya, Belanda paling lama ya. Baru kemudian ya, baru kemudian kita menjadi negara ya merdeka ya. Tahun berapa kita merdeka? 45 ya, itu tahun tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 Agustus itu hari apa? Hari kemerdekaan. Kalian dalam bagian Islam, ternyata 17 Agustus itu yang dipilih oleh Soekarno bersama rekan-rekannya, ada Sukarni, ada Budi Utomo dan sebagainya ya. Nah, itu bertepatan dengan malam 12 Ramadan. Ya. Jadi malam 12 Ramadan juga malam kemerdekaan itu. Siapa dia? Oke, mantap, mantap ya. Sekarang bisa nggak ini kita baca bersama ya? Biar sama aja clear ya. Bisa ya. Nah, ini yang dikencang ya. Oke, Ikrar Sumpah Pemuda ya. Oke, kita bersama. Pertama, Kami putra putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersatu bangsa Indonesia. ketiga, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung rasa persatuan bangsa Indonesia. mantap. Hafal semua nih ya. Oke, luar biasa teman-teman. Sekarang di depan. Kalau Pak akan bagi kelompok ya, biar lebih adil. Nah, ini kelompoknya seperti ini aja. Pak akan hitung, Pak akan bagi menjadi mungkin sampelnya berapa lagi? 2 ya. Pak akan hitung jadi berapa kelompok ya? Apa itu? 4 kelompok aja. Maksudnya 6. Paham ya? Ingat nomor sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 1, Darul 2, Rizki 3, Putra 4, 5, 6 ya. Oke, lanjut belakang nih dari Rifai. 1, 2, 3, 4, 5. Kata nomor berapa? 5 ya. Itu nomor berapa? Oke, paham ya. Niska nomor 5 ya. Oke, sekarang semuanya serahkan duduk berkelompok ya. 5 sama 5 berarti 42.
Oke, sekarang Bapak bagi LKPD-nya. Ya. Oke, sekarang udah Bapak LKPD belum kan? Sekarang udah ada LKPD. Agak kiri ada ya, oke hobi dong. Oke, itu. Untuk melukis dan mengeluarkan imajinasi kalian tentang simbolisasi dari Sumpah Pemuda ya. Oktober kemarin kita ada pelatihan Hari Sumpah Pemuda dan ini masih dalam bulan Sumpah Pemuda juga ya. Jadi hari ini Bapak ingin melihat dan juga kita bersama menyimak hasil kerja dari kelompok kita, yaitu kelompok kawan, tentang bagaimana mereka merefleksikan Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi ada gambar-gambar, ada yang gambar tentang semangat ya, orang pegang bendera, ada yang gambarkan tentang keberagaman, ada yang gambarkan tentang pulau dan sebagainya ya. Sudah keren. Tapi hari ini kita akan menguji sama-sama setelah nanti kita mendengar presentasi dari kawan kita masing-masing. Oke, ada kelompok yang sudah siap untuk maju depan? Oke, atau kita mulai dari urutan pertama aja dulu. Kelompok 1, 2 sampai seterusnya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Nah, ya, kita berikan waktu untuk kelompok 1 ya. Silakan perhatikan kawan kita di depan. Nanti ada jalannya dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama salawat salam kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah memberi kita syahadat, saya pikiran kita tidak berkumpul kelas yang berbeda ini. Dan salawat ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hormati Bapak Syawal, pembina pembelajaran ITS dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asyafira dan sebelah kanan saya ada Nadia Ulfa dan Darul Rasyid. Baiklah, kami yang pertama akan mempresentasikan sejarah Sumpah Pemuda yang akan dijelaskan oleh Darul Rasyid. Jadi sejarahnya adalah Sumpah Pemuda adalah kotak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 28 Oktober 1924. Para pemuda dari berbagai suku dan daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda 2 di Jakarta. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan visi dan hubungan regionalisme di tengah kolonialisme Belanda yang masih menguasai Indonesia. Tanggal 28 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi setelah penetapan tersebut diberlakukan tanggal 28 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sekian
Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Nawal Faizin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Sukmawang Sapedi. Nah, jadi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang. Yang sebelah kiri saya, yang dekat saya ini adalah Pak Syawal. Kemudian ada Bu Zuhra sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, Assalamualaikum Pak Syawal, Bu Zuhra. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Syawal? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ya. Nah, jadi hari ini Pak Syawal, insya Allah kita akan bercakap-cakap, ya, ataupun berbincang-bincang sedikit pasca observasi lah. Jadi kemarin kan saya sudah mengobservasi kelas yang Bapak ngajar, dan hari ini kita berbicara rileks saja, ya. Nah, jadi kemarin sudah mengajar, Bapak sudah melakukan proses belajar mengajar dengan siswa. Bagaimana nih perasaan Pak Syawal setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang, Pak, karena kemarin apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Meskipun saya akui dalam beberapa hal juga ada yang belum berjalan sesuai dengan rencana. Tapi saya menempati jalannya segala proses karena tujuan pembelajaran tercapai, terus kemudian proses pelajarannya juga mendekati dan juga terjadi seperti yang saya tuliskan dalam PP-nya, Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi sudah berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan, Pak. Nah, baik. Nah, jadi kalau misalnya boleh nggak Bapak cerita kemarin kan yang praobservasi kita sudah saya pernah menanyakan area pengembangan mana nih yang sudah Bapak lakukan. Nah, boleh nggak dicerita area pengembangan mana yang sudah Bapak lakukan kemarin pada saat proses pembelajaran? Oke, baik Pak, kemarin saya merencanakan yang pertama area perkembangan yang ingin saya sasar adalah di bidang pengetahuan dan keterampilan. Di mana dalam bidang pengetahuan saya mengharapkan siswa saya itu di kelas mereka itu bisa bercerita tentang topik Sumpah Pemuda dan juga sejarahnya. Dan kemudian di bidang keterampilan saya inginkan anak-anak saya itu bisa membuat satu poster. Yang poster ini kemudian bisa mereka presentasikan di hadapan kawan-kawannya di kelas. Dan di situ saya juga berharap nanti ada proses diskusi. Jadi kelasnya bisa berjalan lancar, ada pertanyaan, ada jawaban, lalu di situ akan ada pengetahuan yang berkembang di antara mereka. Dan alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar kemarin. Jadi area yang ini saya sasar ini dapat lah. Oke, baik Pak Syawal. Sangat terstruktur ya. Saya juga melihat kemarin ya perasaan anak-anak, pada proses persepsi yang Pak Syawal lakukan, kemudian pada saat pembentukan kelompok, dan juga tapi ada satu hal kemarin Pak Syawal ya, karena terlalu lama kemarin membuat proyek sehingga presentasinya itu di hari yang lain ya. Dan saya juga mengamati itu di hari lain juga, saya ada pengamatan itu kan. Oke, Pak Syawal. Jadi kenapa kemarin itu presentasinya di hari yang lain? Nah, ini sebenarnya karena ini Pak, kemarin kan saya merencanakan dalam waktu 3 jam itu 2 jam itu siap 2 proyek, ya kan? Nah, rupanya karena siswa itu dalam mendapatkan referensi dan juga imajinasi mereka itu kan ada diskusi. Di diskusi antara mereka itu yang lama, jadi karena prosesnya berjalan lama sehingga itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Sehingga saya mengambil sekolah di pertemuan selanjutnya baru dilaksanakan yang namanya presentasi. Oke, baik. Nah, jadi sejauh ini nih area pengembangan mana nih yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil nih menurut Bapak? Kan tadi Bapak sampaikan area pengembangan yang ingin tercapai yaitu keterampilan, kemudian sama pengetahuan ya. Kalau menurut saya sih sudah berhasil ya, cuma kalau mau dibilang 100% itu juga enggak ya. Karena kenapa saya memantau kenapa ini bisa berjalan sampai harus ada pertemuan selanjutnya. Jadi saya berefleksi sepertinya ya. Nah, saya ketika bagi kelompok itu bukan berdasarkan pada passion siswanya kan. Karena tahu karakter mereka itu kan berbeda. Seandainya nih ya
saya berikan mereka itu kesempatan untuk memilih kelompok sendiri, misalnya yang visual sama visual, auditori sama auditori, mungkin itu bisa berjalan dalam satu pertemuan. Jadi area yang ingin kita sasar untuk kita kembangkan, pengetahuannya, keterampilannya juga dapat dua-duanya di hari itu. Nah, kemarin perasaan Pak soal membagi kelompok itu kemarin ditunjuk atau gimana proses pembagian kelompok? Ya, kemarin saya telah bersepakat dengan anak Pak, saya menunjuk. Nah ya, jadi prosesnya juga proses 1-2 gitu. Iya, 1-2, 1-2, 3, 4, 5. Lalu lanjut lagi ya. Jadi yang 1 sama 1, 5 sama 5 ya. Jadi meskipun tidak ada yang menolak dari anak-anak, karena mereka juga merasa adil dalam proses pembagian kelompoknya. Tapi saya merasa ketika ada kendala, berarti di situ sebenarnya punya satu masalah yang tidak disadari ya. Dan ketika saya refleksi, mungkin itu letak celahnya yang perlu saya perbaiki untuk ke depan. Oke, baik Pak Soal. Nah, kira-kira menurut Pak Soal nih, kan tadi ada celah yang ingin diperbaiki nih. Nah, kira-kira apa yang ingin diperbaiki ke depannya supaya pada saat pembagian kelompok dan juga pada saat apa istilahnya gini, saya ini Pak Soal pengen di hari tersebut ada diskusi, ada membuat proyek, kan kemarin membuat proyek kan di karton itu, membuat proyek, kemudian ada diskusi, juga ada presentasi. Itu bagaimana Pak Syawal bisa melakukannya di hari yang sama, biar presentasinya itu tidak di hari yang lain. Saya mulai memikirkan Pak, dan ke depan akan saya rancang proses pembagian kelompok itu yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, terus kemudian ketika dalam tugas kelompok, saya tidak melulu ataupun saya akan fokus pada buat poster aja. Saya akan berikan kesempatan juga pada siswa. Misalnya siswa itu yang kategori bakat minatnya auditori ya. Diberikan kesempatan untuk mereka apakah presentasi dalam bentuk video ataupun mereka merekam lalu masukkan rekamannya dalam satu tayangan ya. Karena di situ saya akan saya berpikir itu pasti akan lebih mudah, karena ketika anak kita berikan sesuatu yang menurut kita susah tapi oleh mereka itu menyenangkan, pasti mereka akan melakukannya secara sungguh-sungguh. Apalagi kawannya juga seklik ya, kalau bahasa kata sefrekuensi. Tapi kalau misalnya beda-beda, yang satu suka gambar, satu suka dengar atau ngomong ya kan, nah tentu ini membuat ada kendala sana sini ya. Iya, seperti kemarin Pak, saya juga memperhatikan ada juga anak-anak yang saya dalam satu kelompok itu dia aja yang gambar gitu kan. Nah, jadi satu orang ini hanya sih apa gitu main kan. Jadi satu orang itu memang mengerjakan, terus yang lainnya itu itu mungkin itu masuk dalam area yang saya kembangkan lagi nanti Pak. Jadi gimana semua anak itu bisa bergerak secara aktif dan menikmati proses belajarnya. Kemudian pada saat presentasi kemarin saya lihat itu semua memang anak terlibat ya kan. Nah, tapi ada 1-2 yang memang voice-nya itu kurang semangat yang ada yang semangat, kemudian ada yang agak kurang semangatnya itu kira-kira bagaimana nih Pak Soal untuk si yang kurang semangat ini dia lebih semangat lagi nanti? Mungkin saya akan mencoba nanti dia merotasi ya. Nah, dia yang kurang semangat, pertama saya akan coaching dulu seperti biasa ya. Nah, ini apa masalahnya, apa kendalanya, kan kemarin kita udah dapat ya 1-2 wajah yang kurang semangat. Ketika nanti saya udah dapat, mungkin saya akan berikan dia kesempatan apakah ini terkait dengan tugas yang tidak sesuai dengan bakat minat dia kan? Kalau udah sesuai, dia masih lesu, saya akan perbaiki di bidang SPK. Nah, jadi saya akan buat SPK nanti yang lebih seru lah ya. Dan saya kira bisa membangkitkan semangat dia untuk terus menikmati momen belajarnya. Baik Pak Syawal, jadi pada saat proses pembelajaran yang Pak Syawal yang lakukan, insyaallah nanti pembelajaran selanjutnya itu Pak Syawal nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka pada saat pembelajaran kelompok. Kemudian bisa juga dalam pengaturan waktu ya Pak, dengan proyek yang memang selesai di hari itu, dan juga diskusi mereka juga berjalan di hari itu terus Pak. Dan presentasi juga dilakukan di hari itu. Memang kalau kita lihat itu, kalau kita buat model pembelajaran yang proyek itu membutuhkan waktu yang lama memang Pak. Ya, saya sendiri demikian biasanya kan. Nah, jadi kira-kira nih kapan Pak Syawal ingin melakukan perubahan yang Bapak cerita tadi
Saya ini seperti yang lebih baik lagi gitu. Kapan yang Pak dilakukan? Insya Allah Pak dalam pekan depan Pak ya. Saya ini kan lagi nunggu momen yang pas, khususnya untuk kelas itu dulu ya kan. Insya Allah kalau misalnya di kelas itu berhasil, nah itu akan menjadi pilot project saya untuk kelas-kelas yang lain. Nah, bahwa ternyata metode ataupun pendekatan yang cocok adalah yang ini ya, untuk kelas lain ya. Nah, jadi mungkin ya saya ada kelas nanti di Rabu depan dalam pekan ini. Insya Allah di Rabu pekan ini saya akan memulai dan merancang proses pelajaran yang sesuai dengan kenyamanan siswa. Oke, baik Pak Syawal, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat termotivasi lah ya dengan jawaban Pak Syawal tadi. Nah, semoga apa yang Pak Syawal rencanakan dapat terrealisasi ke depannya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas. Terima kasih juga Pak. Nanti saya juga akan mendengar cerita-cerita Bapak yang proses pembelajaran selanjutnya. Pak, nanti saya akan melapor juga ke Bapak gimana perkembangan apa siapa Baik, sama-sama kita ini ya. Semua itu untuk kebaikan bersama dan kebaikan siswa. Oke, baik Pak Syawal, terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu sebagai pengajar praktik untuk memberikan kembali tanggapan terkait jalannya percakapan kami. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, alhamdulillah dari percakapan coachingnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah terlihat hubungan mitra ya. Jadi tidak ada istilah senior junior, jadi sama posisinya setara. Kemudian Bapak juga bisa menciptakan suasana yang ibaratnya santai. Nah, terus kemudian menstimulasi coaching untuk terus terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bapak kembangkan. Dan saya juga melihat tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang diutarakan oleh Koci yang memang pada dasarnya Koci lah yang lebih banyak bersuara di sini ya, berbicara. Nah, kemudian juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya melihat Bapak mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi ada banyak hal yang dilakukan, yang dioptimalkan sehingga kekurangan yang sebelumnya itu dapat insya Allah mendapatkan pencerahan ya Pak Syawal ya. Sehingga untuk ke depan sudah jelas apa yang perlu dilakukan agar berada di skala yang diinginkan seperti itu. Dan tidak lupa pula tidak hanya penekanannya pada aspek yang kurang saja, praktik baik yang sudah dilakukan itu juga ditekankan seperti itu. Nah, baik, mungkin hanya itu saja Pak Nawalul, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Syawal dan juga Bu Zuhra untuk percakapan pasca observasi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.